Shalom semuanya. Sebelum memulai renungan di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menolong dan melindungi kami, dan saat ini kami ada itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema kali ini adalah proses tidak mengkhianati hasil. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, teman-teman, ungkapan sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil. Kata-kata ini sering kita baca ataupun sering kita dengarkan dalam sebuah cerita dari orang-orang yang membagikan kisah hidupnya. Bagaimana mereka berjuang dari bawah, bekerja keras, tahan banting, tak kenal lelah, sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan hasil yang baik dari perjuangan mereka. Nah, bagi kita seorang pelajar, mungkin kata ujian menjadi hal yang tampak menakutkan, entah itu ujian semester, entah itu ujian akhir semester. Dan banyak di antara kita yang masih belum siap untuk menghadapi ujian jika tidak memiliki persiapan, ataupun ada yang mungkin sudah siap untuk ujian, sudah belajar tetapi masih ada ketakutan yang kita hadapi selama ujian itu berlangsung. Nah, teman-teman, kita diperhadapkan dengan ujian itu. Tentu ada banyak hal yang akan kita hadapi, mulai dari kita yang ragu dengan jawaban yang kita jawab, kita lupa akan waktu belajar sampai akhirnya kita mengambil jalan pintas, yaitu mencontek. Mungkin menyontek adalah hal yang biasa di kalangan pelajar, akan tetapi bagi Tuhan menyontek ini adalah sebuah bentuk ketidakjujuran. Menyontek dapat menghancurkan proses yang selama ini kita tempuh dalam pendidikan. Menyontek adalah bukti menyerangnya kita akan yang sedang kita hadapi. Kita takut dengan hasil akhir yang akan kita terima, walaupun sebenarnya Tuhan bukan melihat hasil kita, melainkan proses yang kita hadapi selama ini. Dan perlu kita ingat bahwa hasil yang kita dapatkan dengan cara-cara yang tidak baik itu pasti tidak akan pernah diberkati Tuhan. Mungkin pada awalnya kita berpikir, oh hasilnya itu ternyata baik walaupun mengambil jalan yang tidak baik. Nah, tetapi apapun itu hasilnya pasti tidak akan bertahan lama, dan ada saatnya Tuhan mungkin akan menegur kita karena telah melakukan cara-cara yang tidak demikian. Ketakutan, kekhawatiran, tidak percaya diri yang kita rasakan selama ujian, haruslah kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan, seperti dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dalam ayat ini artinya kita harus percaya bahwa Tuhan akan membukakan jalannya bagi tiap orang yang percaya dan menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang akan membantu kita dalam melewati setiap ujian yang akan kita hadapi, termasuk ujian dalam kehidupan kita selama kita hidup. Sekian dari renungan di pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati yang mendengarkan dan berkati atas aktivitas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Dan jangan lupa ibadah. Dadah. Shalom.